Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Inna syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun." Shadaqallahu alazim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat keamanan untuk tinggal di negeri ini. Kita tahu pada saat ini saudara-saudara kita di Palestina dalam keadaan tidak aman. Semoga kita semua dan saudara kita di sana senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam telah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga telah kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah Jumat pada hari ini, insyaallah saya ingin mengingatkan kembali tentang betapa pentingnya kita memiliki akhlak kejujuran di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita mendengar ungkapan bahwa mencari orang jujur di zaman sekarang susah. Ya. Insya Allah Islam telah memiliki tuntunannya, gimana membangun akhlak kejujuran itu di dalam kehidupan kita. Definisi kejujuran itu adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataan atau realitasnya tanpa ada pengurangan dan penambahan. Dan kita tahu bahwa lawan dari kejujuran adalah kebohongan atau dusta. Dan kita tahu bahwa sifat jujur ini adalah sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bahkan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersama-sama dengan orang yang siddiq, orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Dan Rasulullah SAW juga telah memerintahkan kita semua, ya, dan beliau sangat menekankan agar kita semua menjadi orang-orang yang jujur dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya sifat jujur akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntut surga. Sungguh seseorang akan berusaha untuk jujur tapi dicatat sebagai orang yang sangat baik. Sifat dusta akan menuntun kepada perbuatan keji, dan perbuatan keji akan menuntun seseorang ke neraka, dan seseorang akan sering berdusta sampai ia dicatat sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Dari hadis Rasulullah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita ingin menjadi orang baik dan melakukan amalan-amalan kebaikan di dalam kehidupan ini, maka kejujuran itu adalah pintu masuknya. Itu adalah jalan masuknya. Karena orang-orang yang jujur pasti akan terbawa kepada sifat-sifat yang baik lain. Dan sifat-sifat yang baik inilah yang akan mengantarkan dia nanti ke jalan ke surga. Ya, kalau kita lihat misalkan ada satu perilaku, ya, yang bernama korupsi. Ya. Korupsi adalah, ya, melakukan pencurian, ya, secara sendirian atau secara berjamaah juga bisa. Ya. Dan di sini sifat dasar para koruptor itu adalah, ya, tidak jujur. Gitu, ya. Mereka melakukan rekayasa, ya, mereka memanipulasi data. Ya, mereka melakukan transaksi di bawah tangan yang mereka kira, ya, ini tidak akan ketahuan oleh orang lain. Ya. Maka kejahatan korupsi, ya, kejahatan seorang koruptor ini adalah disebabkan karena tidak memiliki kejujuran di dalam
di dalam dirinya. Dan kita tahu bahwa kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada keberuntungan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata, 4 sifat bila berkumpul pada diri seseorang maka dia akan beruntung, yaitu sifat jujur, sifat malu, sifat mulia, dan sifat suka. Nah, apa saja jenis-jenis kejujuran yang dibutuhkan dari kita sebagai seorang? Yang pertama adalah kita semua wajib menunjukkan kejujuran di dalam perkara keimanan kita. Allah SWT berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8 tentang perilaku orang-orang munafik yang ketika mereka ditanya apakah mereka beriman kepada Allah, mereka jawab beriman, tapi ternyata tidak. Allah SWT berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan mengenai orang-orang munafik itu jumlahnya sangatlah banyak, gitu ya. Bahkan saking banyaknya kalau kita berjalan di setiap jalan maka kita bertemu orang munafik. Ya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan bahwa orang-orang munafik di zaman Rasulullah itu memiliki rasa malu. Ya, mereka menyembunyikan dirinya. Gitu ya. Tapi di zaman sekarang, ya, jelang akhir zaman, maka kita melihat bahwa orang-orang munafik itu tidak malu-malu lagi menunjukkan kemunafikannya. Kalau dilihat mereka seseorang yang beragama Islam, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat keberpihakannya, gitu ya, kemana mereka pro-nya, gitu ya, itu kepada orang-orang kafir, gitu ya. Mereka mengatakan beriman, tapi kita tidak pernah lihat, gitu ya, sholatnya, tidak pernah lihat amalan-amalan Islamnya, tidak pernah. Nah, inilah orang-orang yang disebut ya tidak jujur dengan keimanannya. Ya, dia ingin menipu Allah padahal Allah tidak bisa ditipu. Ya, kemudian yang kedua, jujur di dalam berkata dan berbuat. Ini yang tadi disampaikan di awal, mengucapkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Tentu inilah ya bukti bahwa kita memang bersikap jujur, gitu ya. Kemudian apa saja tanda-tanda kejujuran? Yang pertama adalah bicara dengan benar dalam setiap kesempatan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, bila berbicara dia berdusta. Kemudian yang kedua, bila berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga, bila dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kalau kita melihat ya ada orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya, ya maka inilah ya para pendusta. Simpelnya, sederhananya, kalau di dunia perusahaan, gitu ya, ketika misalkan kita ada suatu pekerjaan lalu ditanya, gitu ya, sama atasan kita atau oleh rekan kerja kita, sudah Anda buat laporan yang kemarin saya minta? Ya, kata dia, sudah Pak, gitu ya. Padahal belum, baru mau dibuat, gitu ya. Apakah sudah Anda datangi, gitu ya, calon klien kita, ya, untuk proyek baru ke depan? Dia bilang sudah Pak, ternyata belum, gitu ya. Ya, ini kalau di dunia perusahaan, gitu ya, kita mempekerjakan orang-orang yang tidak jujur, berabe, gitu ya, maka ya otomatis performansi kinerja perusahaan kita akan memburuk ketika misalkan sebagian besar SDM kita adalah SDM yang tidak jujur. Kemudian yang kedua, jujur di dalam kerja. Ya, tadi jujur dalam berkata dan jujur dalam kerja. Orang-orang yang jujur itu mereka tidak akan berbohong, menipu, memperdaya orang dalam bekerja atau berbisnis. Ya, mereka menunjukkan kejujuran di dalam bekerja dan berbisnis. Inilah etos kerja yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya salafus saleh. Ya, bahkan ketika Rasulullah ditanya tentang kualitas suatu barang yang beliau jual di pasar, ya beliau mengatakan bahwa ini grade B, ini grade A. Ya, kalau yang C ini Anda bisa ambil gratis, tidak usah membayar. Ya, sampai seperti itu di dalam berdagang Rasulullah mengatakan apa adanya. Ya, sebaliknya di kita, gitu ya, kita melihat sudah biasa sepertinya pedagang itu membohongi kita, gitu ya, menutupi, gitu ya, kelemahan-kelemahan produk yang ingin jual kepada kita. Bahkan ketika kita misalkan membeli kendaraan second misalkan, ya dia katakan bahwa ini mobilnya baru dipakai sekian kilometer, ya, padahal ya sudah beribu-ribu kilometer, gitu ya. Ini tidak pernah tabrakan, padahal sudah berapa kali tabrakan mobilnya, gitu ya. Sepertinya hal yang biasa, gitu, di dalam dunia bisnis. Ya, orang berdusta, orang menipu. Padahal ketika ada dusta di dalam interaksi muamalah kita dengan orang lain, tidak ada keberkahannya sama sekali di dalam
muamalah tersebut gitu ya. Ya, baik kepada pembelinya maupun juga kepada penjualnya gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang jujur itu kelihatan dari tekad dan komitmennya. Ketika mereka berkomitmen akan melakukan sesuatu, maka insya Allah mereka lakukan. Ketika mereka mengatakan saya akan mengerjakan ya, laporan itu segera dalam 2 hari selesai, maka dia akan selesaikan dalam 2 hari. Saya akan kerjakan pekerjaan teknis ini 1 minggu, maka ketika dia katakan 1 minggu, dia selesaikan dalam 1 minggu. Ini orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang jujur itu orang-orang seperti itu. Ya, kemudian yang keempat, mereka jujur di dalam berjanji. Ya, mereka sangat hati-hati sekali di dalam berjanji kepada orang lain. Tingkat posibilitas mereka memenuhi janji itu dipikirin dulu sebelum mereka mudah berjanji. Ya, orang-orang yang jujur itu tidak seperti para politisi ya, yang ketika mereka jelang ya hajatan pemilu 5 tahunan seperti sekarang ini mau 2024 ya, masyarakat tidak meminta mereka berjanji dengan mudahnya ya, ketika berkampanye mereka menjanjikan sesuatu kepada konstituennya, kepada pemilihnya ya, padahal posibilitas mereka untuk memenuhi janji itu ya, entah sudah dipelajari atau belum, pokoknya janji aja dulu, kepilih aja dulu. Adapun pemenuhan janjinya gimana entar, maka kita mendapatkan bahwa para politisi busuk seperti ini adalah orang-orang yang tidak pantas gitu ya untuk memimpin kita semua. Ya, maka hati-hati gitu ya di dalam memilih orang-orang yang akan kita pilih gitu ya. Karena itu kualitas leadership, kualitas kepemimpinan di negeri ini sangat bergantung dari siapa yang kita pilih. Ya, apakah kita begitu mudahnya gitu ya tertipu dengan janji-janji mereka. Kemudian yang kelima, orang jujur itu juga bisa kelihatan mereka jujur di dalam berpenampilan. Ya, mereka adalah orang yang tidak berpura-pura sukses, berpura-pura memiliki ini itu, gitu ya. Bahkan untuk menunjukkan gaya hidup suksesnya di hadapan orang, gitu ya. Mereka rela melanggar syariah, mereka melakukan transaksi ribawi, hanya supaya disebut sebagai orang sukses. Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang yang berpura-pura memiliki banyak sesuatu yang bukan miliknya bagaikan orang yang menggunakan 2 pakaian palsu atau dusta. Di riwayat Muslim nomor 2129 ya. Buat apa kita hidup di dalam kepura-puraan gitu ya, ketika Idul Fitri misalkan pulang kampung gitu ya, ya menggunakan mobil rentalan bilangnya mobil sendiri gitu ya, kemudian menggunakan perhiasan emas palsu, emas imitasi hanya untuk menunjukkan pada orang-orang kampung bahwa kita sukses di kota gitu. Buat apa kita hidup di dalam kepalsuan seperti itu gitu. Lebih baik apa adanya ya. Bahkan ketika seseorang mencari Khalifah Umar bin Khattab lalu dalam satu hari, mana Amirul Mukminin, mana pemimpin kalian kaum muslimin gitu ya. Dan ketika ditunjukkan bahwa beliau sedang tidur-tiduran di sebuah pos kayak pos jaga gitu, yang hanya beralaskan tikar itu, ini pemimpin kalian? Iya. Ya serasa tidak percaya orang Persia itu. Kenapa? Karena yang mereka ya gambarkan gitu ya dalam mindset mereka bahwa Amirul Mukminin seorang khalifah itulah orang yang singgasananya terbuat dari emas, gitu ya, mewah seperti itu. Ya, dikira nggak seperti itu. Termasuk ketika ya kunci kota Palestina mau diserahkan kepada Khalifah Umar gitu ya, justru Khalifah Umar yang menuntun kudanya, pengawalnya yang naik di atas kudanya gitu. Ya, justru Umar yang menuntun kudanya gitu, bukan pengawalnya gitu ya. Sehingga ketika orang Nasrani mengatakan mana Khalifah kalian, itu yang naik kuda, bukan yang menuntun gitu ya. Loh kenapa dia yang menuntun? Karena tadi gitu mereka sudah bergantian berjalan dari Jazirah Arab ya sampai ke Palestina gitu ya untuk menerima kunci dari penguasa Palestina pada saat itu yaitu orang Nasrani. Maka orang Nasrani pada saat itu dengan penuh keyakinan memberikan kunci itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ini baru pemimpin beneran katanya seperti itu. Ya, jadi insya Allah gitu ya. Justru dengan tampil apa adanya, dengan kesederhanaan kita apa adanya, itulah justru yang menunjukkan bahwa kita pemimpin yang berintegritas. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara membentuk sifat jujur ini. Tentu kita ingin semua menjadi orang jujur. Pertama, tidak ada jalan lain, maka kita harus memperkuat muraqabah kita kepada Allah. Muraqabah itu adalah perasaan bahwa kita merasa selalu di dalam pengawasan Allah Ta'ala. Ya, saat kita sendiri, maka kita yakin bahwa yang keduanya adalah Allah. Saat kita berdua, maka kita yakin bahwa yang ketiganya adalah Allah. Ya, saat kita bertiga, maka kita yakin yang keempatnya adalah Allah. Ya, dimanapun kita berada di ruangan tertutup, ya, segelap apapun, sejauh apapun dari pandangan manusia, maka ketahuilah Allah menyaksikan apa yang
yang kita lakukan. Maka percuma kalau orang yang sudah merokobah kepada Allah, mereka merasa sia-sia saya berdusta di depan manusia, karena sesungguhnya Allah tahu apa yang saya lakukan, gitu ya. Ketika saya minta bond fiktif, ya, kwitansi fiktif, gitu ya, dari vendor, dari supplier, dari mana, Allah tahu, gitu ya. Maka orang yang nggak punya iman, nggak punya merokobah, memang susah untuk jujur, karena dia merasa tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, gitu ya. Maka mereka melakukan hal itu. Ya, kemudian yang kedua, cara untuk menjadi orang jujur, dia jelas bergaul dengan orang-orang jujur. Ya, kenapa para koruptor itu tidak kuat, ya, di dalam budaya korupsi yang kuat? Karena memang lingkaran mereka, circle mereka, komunitas mereka yang orang-orang yang suka korupsi semua. Ya, dan senang hidup di dalam kepalsuan. Padahal kalau kita pikir koruptor itu kurang apa lagi dalam hidupnya, gitu ya, sudah sangat kaya lah, jauh lah di atas kita semua barangkali kekayaannya, tapi masih kurang aja. Kenapa? Karena mereka tidak kuat, gitu ya, dengan sekeliling mereka, gitu, gaya hidupnya seperti itu semua, ya, dan sangat-sangat di luar nalar, gitu ya, penghasilan gaji berapa, gitu ya, gaya hidup seperti itu. Ya, maka kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, ya, otomatis ya, akan terpengaruh kita untuk menjadi orang-orang yang tidak jujur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya seseorang itu berada di atas agama sahabatnya, hendaknya kalian memeriksa orang yang dijadikan sahabat. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Jadi siapa bilang, gitu ya, memilih sahabat itu tidak dianjurkan dalam Islam? Harus, gitu ya. Tapi bukan berarti kita, ya, berlaku sombong terhadap orang yang tidak menjadi sahabat kita, bukan. Ya, kita bergaul bisa dengan siapa aja, tapi untuk dekatnya, ya, menjadi teman ngobrol sehari-harinya, maka ini haruslah, ya, orang-orang yang agamanya terjaga, sehingga di situ kita bisa tawasobil haq, tawasobil sabr, ya, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah SWT. Ya, seringkali kita meminta kepada Allah, minta dikasih harta yang banyak, kemudahan rezeki, kesehatan, dan lain-lain. Jarang sekali kita meminta akhlak-akhlak mulia, yang padahal dengan akhlak mulia itulah Allah akan mencintai kita dan akan memberikan rahmat karunia yang lebih besar bagi kehidupan kita. Cobalah minta kepada Allah, ya Allah, ya, susah sekali ya Allah untuk menjadi orang jujur ini. Bantulah aku ya Allah, buatkanlah hatiku ya Allah untuk menjadi orang jujur. Ya, satu hari ini tadi saja aku sudah 3 kali berdusta. Ya, belum minggu lalu, belum bulan lalu. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya, minta dengan amat sangat kepada Allah agar diberikan karunia sebagai orang yang siddiq, ya, orang yang jujur di dalam segala situasi. Maka insya Allah kita akan dikaruniakan sifat ini oleh Allah SWT. Dan terakhir, keluar dari kejujuran itu adalah tentu kita semua akan mendapatkan surga atau jannah dari Allah SWT. Inilah janji Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku menjamin rumah di dalam surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia dalam keadaan benar, dan menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan sifat dusta meskipun dalam keadaan bergurau, dan menjamin rumah di surga yang tertinggi bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis hasan. Semoga jamaah sekalian, kita semua bisa menjadi orang-orang yang jujur, berintegritas. Jangan-jangan kesulitan kehidupan yang kita hadapi saat sekarang ini, salah satunya adalah disebabkan karena kemaksiatan kita kepada Allah. Dan salah satu kemaksiatan kita kepada Allah itu adalah karena terlalu banyak berdusta di dalam kehidupan ini, ya, tidak jujur di dalam kehidupan ini. Marilah kita, ya, bertobat dari segala bentuk dusta dan kebohongan ini. Mudah-mudahan Allah bantu kita, mudah-mudahan Allah angkat kita dari jurang masalah, jurang krisis, jurang kesulitan. Ya, semoga Allah menguatkan kita semua di dalam membangun akhlak kejujuran ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari At-Tirmidzi, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, dan jujur itu akan mengantarkan kamu kepada ketenangan, sedang dusta akan mengantarkan kamu kepada keraguan. Ya, orang yang berdusta akan selalu mengikuti dustanya dengan dusta-dusta yang lain, ya, seperti lingkaran setan yang tidak berkesudahan. Ya. Insya Allah dengan
kita berusaha untuk jujur apa adanya dalam menghadapi kehidupan ini, ya kita akan hidup lebih tenang. Ya. Bukan uang yang membuat kita tenang, gitu. Bukan kekayaan yang membuat kita tenang, tapi ya ketika kita hidup sejalan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga jamaah sekalian, ya Allah mengaruniakan kepada kita kejujuran yang kuat dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita bisa membangun kejujuran ini tidak hanya di kantor kita, tapi juga di rumah tangga kita, di keluarga kita. Semoga Allah juga mengaruniakan kepada kita anak-anak yang jujur, ya, pasangan hidup yang jujur, ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam perjalanan membangun kejujuran ini dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengampuni segala bentuk dosa kita di masa lalu, dan semoga kita bisa membuka lembaran baru kita dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang jujur, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika arhamar rahimin. Allahumma fir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum fi Filistin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan wa taqabbalan. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.